tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti di hati Ada siapa? hanya baginda Nabi. Tepuk tangan. Kalian ini siapa? Katanya cinta Nabi. Lihat orang maulid kok sakit hati. Kalian ini siapa? Komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan nama saya Dodi Bakri. Dan terima kasih sudah hadir di kampung kami. Semoga kami berberkah. Amin. Dan yang saya mau tanyakan mengenai maulid, maulid ini sebenarnya pencetusnya siapa? Terus kedua, apa motivasinya diadakan maulid itu? Saya sebagai terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dari Bapak siapa? Pak Juwani. Jadi ini mulai banyak penting karena ada informasi viral maulid ini dari Syiah dan lain sebagainya. Mohon dijawab. Makasih ya. Yang pertama, siapa yang pertama kali merayakan maulid? Kalau menurut orang-orang yang pro maulid, asalnya raja-raja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka yang kita ikuti, di antaranya Sultan Muzaffar di Irak. Beliau ini iparnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena menikah dengan adiknya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Rabi'ah Khatun. Kemudian ini menurut yang pro maulid. Ada yang gak suka maulid. Apa? Itu asalnya dari Syiah katanya. Ini kata mereka. Sebenarnya bagaimana masalah maulid ini? Apakah asalnya dari Syiah atau dari Sunnah? Gak menjadi persoalan. Mengapa? Yang penting dalilnya sahih dan cara pengambilan dalil juga benar. Karenanya Syekh Ibnu Taimiyah ini ulama panutan nomor 1 di kalangan anti maulid Wahabi. Beliau dalam kitabnya Ittiba'us Shiratil Mustaqim mengatakan fata'dhirul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa lahum fi ajrun 'azim. Mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai tradisi rutin kadang dilakukan oleh sebagian orang dan dia mendapat pahala yang agung. Mengapa mendapat pahala yang agung? Li husni qasdihi, karena tujuannya baik, wa ta'dhimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengagungkan baginda Rasulullah. Artinya apa? Menurut ulama dulu, persoalan siapa yang pertama kali melakukan maulid gak menjadi bahasan, tidak berpengaruh terhadap hukum. Jadi gak berpengaruh. Bahkan kalau kita bahas lebih dalam secara hukum, kalau memang benar yang pertama kali mengadakan maulid ini orang Syiah, ya kita berterima kasih pada Syiah. Mengapa berterima kasih? Ya karena maulid ini maslahahnya besar sekali. Paling enggak dengan maulid anak-anak kita menjadi kenal dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau enggak ada maulid saudara, anak-anak sekarang, generasi sekarang ini generasi handphone, generasi Android, si setan gembeng. Kalau anak kita enggak diperkenalkan Rasulullah, nanti yang dikenalnya siapa? SpongeBob. Tahu SpongeBob? Hah? Siapa SpongeBob itu? Lah kan tahu. Atau kalau bukan SpongeBob, ada dari negeri jiran, Ipin dan Upin. Akhirnya itu
Dengan adanya maulid, maka bagaimana umat Islam menjadi tahu mengenal sosok baginda Rasulullah. Dan ini penting agar umat Islam semakin menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau masalah motivasinya, dulu Raja Maroko, Raja Ahlus Sunnah di Sabtah di Maroko, mengapa mengadakan maulid? Karena waktu itu umat Islam banyak terpengaruh dengan Kristen, ikut-ikutan Natalan. Akhirnya dibikinkan maulid. Kita juga punya Nabi, akhirnya ada maulid. Ada yang begitu. Kalau cuma latar belakang, tapi dalilnya sahih maulid ini, sahih, dan dalilnya banyak sekali. Kalau di dalam Al-Quran misalnya, wa dzakirhum bi ayyamillah, sampaikan peringatan pada mereka dengan hari-hari Allah. Apa maksudnya peringatan hari-hari Allah? Kata ulama salaf, bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha, hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Nah, lahirnya Rasulullah SAW adalah an-ni'matul kubra 'alal 'alam, nikmat terbesar bagi dunia. Karenanya kita adakan peringatan sesuai dengan ayat ini. Jadi begitu. Nanti Wahabi bilang Nabi tak pernah melakukan. Walaupun nggak pernah melakukan, tapi dalilnya dari beliau, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Walaupun nggak pernah melakukan, yang penting dalilnya dari beliau. Dia harus dilakukan oleh beliau. Kita ini bikin acara interaktif, pakai mic ya, kemudian pakai Android, pakai kamera. Dulu nggak ada ini, tapi ya nggak apa-apa, karena ini masuk dalam dalil nasrul ilmi, menyebarkan ilmu kemana-mana. Ini pada masa sekarang. Loh, Nabi nggak pernah mencontohkan. Mereka punya TV, Wahabi punya TV banyak sekali. Nabi nggak pernah mencontohkan, para sahabat nggak pernah mencontohkan. Padahal isinya salah-salah ya, isi TV-nya. Kalau kita punya sederhana, alhamdulillah isinya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ya, Masya Allah. Baik, karena kita berpacu dalam waktu, satu lagi izin Kiai, satu lagi. Baik, silakan gelas salat ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasan, nama Amsin Al-Abdul. Saya mau nanya ini. Kenapa tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, ya, dan yang lainnya. Empat imam tidak pernah melakukannya, maka ini tidak ada contohnya di zaman Nabi. Bisa dipastikan tidak pernah ada yang melakukan apa? Maulid. Dan kita ingin beragama sebagaimana agamanya para sahabat, karena ciri Ahlus Sunnah adalah mengikuti jalannya para sahabat. Nah, kalau kita berpendapat bahwasanya maulid adalah bid'ah, tidak bisa dikerjakan, kemudian ada saudara-saudara kita yang melakukannya, apakah kita tuduh mereka sebagai ahlul bid'ah, keluar daripada Ahlus Sunnah? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bid'ah yang mereka lakukan bukan berkaitan dengan apa? Usuluddin, paham? Bukan berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kita katakan mereka salah, ya. Namun kesalahan ini tidak mengeluarkan mereka dari apa? Ahlus Sunnah. Karena kesalahan mereka bukan masalah akidah. Beda kalau mereka meyakini bahwasanya boleh minta ke kuburan Nabi, ya ini lain cerita. Pergi ke mayat kemudian minta kepada mayat, itu sudah masalah tauhid, masalah syirik atau tidak. Ini lain cerita. Mereka jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau kesalahannya sekedar maulid, hanya sekedar tahlilan, ya. Apalagi bid'ah-bid'ah yang lain, ya, karena bid'ah bertingkat-tingkat, ikhwan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah yang